Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Hari ini kita akan memiliki acara webinar dengan topik yang sangat menarik, yaitu dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tentu sebagai ASN, topik-topik ini akan sangat penting sekali buat bekal kita ke depannya. Pada pagi ini juga kita memiliki tamu-tamu yang spesial. Ada dari Jakarta, Ibu Fitria dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, dan juga ada dari Bandung, Ibu Miranti Nareswari dari BKBBM, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, dan juga ada dari Tasik, Bapak Ari Sukawan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baiklah, untuk membersihkan waktu, mari kita mulai dulu dengan topik yang pertama. Kepada Ibu Fitria, mangga saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Grimaldi Ihsan. Berikut akan saya sampaikan nilai aneka yang pertama, yaitu dengan akuntabilitas. Jadi nilai-nilai dasar aneka itu ada 5 macam, dan di sini saya akan lebih fokus apa sih akuntabilitas itu. Akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh setiap individu, kelompok, dan institusi untuk menjalankan amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dan ada aspek-aspek akuntabilitas itu ada 4. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Dan yang kedua ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga itu ada akuntabilitas yang memerlukan konsekuensi. Maksudnya adalah kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab dan menghasilkan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. Yang keempat, akuntabilitas yang memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan secara proaktif. Akuntabilitas publik itu ada 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Misalnya, mengumumkan hasil pemilu yang sudah kita ikuti. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada di sini yang mau bertanya. Oke, terima kasih Bu Fitria. Saya rasa nanti diskusi kita taruh di akhir ya, setelah semua narasumber itu. Oke, topik yang sangat menarik sekali teman-teman mengenai akuntabilitas, di mana akuntabilitas yang baik tentu akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga baik. Nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi. Silakan kepada topik berikutnya yang tidak kalah menarik akan dibawakan oleh Ibu Miranti Nareswari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai, sebentar saya akan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme dan juga etika publik. Jadi nasionalisme sendiri merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang mendorong dari faham nasionalisme yang pertama yaitu adanya campur tangan bangsa lain, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, dan adanya nasib yang seperjuangan, dan yang terakhir yaitu bertempat tinggal pada suatu wilayah yang sama. Jadi implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu ada ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham
kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai etika publik. Etika publik sendiri, sebentar, saya share screen dulu. Etika publik menurut Ayu Mardi yaitu karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang luhur. Sedangkan untuk etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dari perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya mengenai kode etik. Kode etik sendiri merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan yang tertulis. Dan ini merupakan nilai-nilai yang ada pada etika publik. Ada santun, tanggung jawab, menjaga rahasia, patuh, menjaga reputasi, dan cermat. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di sesi selanjutnya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Miranti. Wah, ini juga tidak kalah penting ya tentang nasionalisme dan juga etika publik. Tadi kita sudah bahas akuntabilitas, tadi juga baru kita bahas tentang nasionalisme dan juga etika publik. Sekarang kita akan maju ke topik selanjutnya yang tentu tidak kalah menariknya. Kepada Mas Ari Sukawan, silakan, saya persilakan untuk membawakan materi selanjutnya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Mohon izin saya share materi terkait tentang anti korupsi. Baik, Bapak Ibu, yang pertama perlu saya jelaskan bahwa korupsi ini salah satu tindak pidana ya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak Ibu bisa terbentuk perilaku amanah dan jujur ya. Yang kedua, bagaimana kita berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya. Seperti kita lihat pengertian dari ASN, seorang yang diangkat oleh pemerintah untuk menduduki jabatan, di mana ASN sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Seorang ASN harus memiliki nilai-nilai aneka, ya salah satunya itu anti korupsi. Rumus dari terjadinya korupsi ini, di mana ada yang pertama dikenal dengan ni tambah ke sama dengan ko, artinya korupsi ini terjadi ketika ada niat, ya. Lalu yang kedua, ketika ada kesempatan, terbentuklah yang namanya korupsi, ya. Seperti kita lihat, korupsi dapat terjadi karena niat atau kesempatan, ya, di mana tindakan korupsi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan sangat merugikan bangsa dan negara. Pencegahan dari korupsi ini bisa kita lihat di slide-nya, ada beberapa perilaku atau sistem yang kita harus ubah. Yang pertama sistem dari instansinya, dan yang kedua itu perilaku dari seseorang, entah itu akhlaknya, ya, dan integritasnya dan budaya. Di mana ketiga perilaku ini saling berkaitan atau saling mempengaruhi bagaimana kita mencegah korupsi ini dengan melakukan nilai-nilai aneka, terutama integritas, ya, kejujuran dan konsistenan. Lalu nilai dasar anti korupsi itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa harus memiliki yang pertama berani, kedua jujur, dan ketiga hebat. Seperti kita lihat korupsi, apa yang Anda pikirkan dari korupsi? Yang pertama itu terkait tentang kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Inilah itu bentuk perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait tindak pidana korupsi. Gimana sih kita terhindar dari tindak pidana korupsi? Bisa mungkin Bapak Ibu terapkan 9 dan hindari 7. Artinya 9 ini nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan adil. Untuk 7 artinya itu merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi kita
terapkan nilai ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang komitmen mutu. Seperti kita lihat pada gambar di slide, ya, terdapat ada beberapa instansi yang tidak menerapkan komitmen mutu. Dilihat dari gambar tersebut, suatu instansi puskesmas harusnya bukanya jam 7, tetapi para pegawai terlambat masuk kantor sehingga mengakibatkan pelayanan terhambat, ya. Dari dampak inilah seseorang instansi di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan sangat mempengaruhi pelayanan publik di masyarakat. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa, ukuran baik atau buruk. Tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, kebangsaan, karakter pribadi yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Sebagai kesimpulan, komitmen mutu adalah rangkaian sistem kerja yang saling mendukung pelaksanaan aneka dan aktualisasi, di mana diperlukan koordinasi antara sistem dan sistem yang lain, lalu tingkat kompleksitas komitmen mutu tidak menjamin kesuksesan hasil kinerja yang optimal. Komitmen mutu merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS untuk melakukan perubahan di instansi tempat kerjanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi korupsi dan komitmen mutu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari, presentasi yang sangat menarik disertai dengan background suara burung yang sangat indah. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan. Apa ada pertanyaan dari teman-teman kepada para narasumber kita ini? Silakan. Enggak, saya boleh Mangga, bertanya. silakan Ibu Lili. Oke, saya tertarik tadi untuk membahas satu pertanyaan yang kayaknya mungkin masyarakat pada umumnya juga ingin tahu gitu ya. Sebenarnya bagaimana seorang ASN itu dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas yang tadi sudah disebutkan bisa mencegah kondisi kemunduran dalam pelayanan publik yang disebut patologi birokrasi. Karena kan kita kenal kayaknya masyarakat malas gitu ya berurusan dengan prosedur yang harus ke kantor pemerintahan, dibilangnya ribet, bertele-tele gitu ya. Mohon jawabannya dari narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada narasumber untuk membantu menjawab. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali ya, Ibu Lili. Jadi, patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial, kultural, dan teknologikal. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penggemukan biaya, menerima sogok, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, penipuan, kleptokrasi, kontrak fiktif, sabotase, tata buku tidak benar, dan masih banyak lagi ya. Jadi, untuk mengatasi patologi birokrasi diperlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk saling bahu-membahu bekerja sama untuk melaksanakan proses pemerintahan bersama dengan sebaik-baiknya. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, ASN itu fungsinya menjalankan responsibilitas profesinya untuk menjamin terjaganya nilai-nilai publik. Jadi nggak bisa hanya kita sendiri aja yang menjalankan akuntabilitas itu. Jadi butuh kerjasama dengan yang lainnya. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Oke, jawabannya sangat baik sekali. Ibu Lili, apa sudah cukup mengenai jawaban dari Ibu Fitria? Ya, terima kasih. Oke. Sudah cukup. Kita lanjut. Wah, ini Bapak Ahmad Reza, raise hand. Silakan Bapak Ahmad Reza, dilanjut dengan Bapak Beta Ibu. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada isu-isu yang lagi hangat yang ingin saya tanyakan. Boleh ke siapa aja. Ini mengenai masalah adanya pendikotomian antara agama, yang khususnya Islam mungkin yang sering kita dengar,
dengan Pancasila. Nah, itu bagaimana tanggapan dari rekan-rekan sekalian mengenai pendikotomian itu? Apakah sudah benar atau memang sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan? Oke, bagus sekali ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Silahkan kepada para narasumber, ada yang mau menjawab? Baik, mungkin di sini saya mau bantu untuk menjawabnya ya. Jadi menurut saya Islam dan Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam pun memberikan andil yang besar dalam membumikan Pancasila sebagai salah satu pilar utama berbangsa dan bernegara, di mana dikokohkan pada sila pertama juga merupakan bentuk keislaman, yaitu sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi yang mereka pikir memisahkan Islam dari kebangsaan itu menurut saya itu salah, bahkan di mana perjuangan bangsa Indonesia itu sejauh ini juga berdasarkan pada tokoh-tokoh Islam juga. Jangan ada upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan bangsa seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang diuntungkan dari adanya adu domba seperti ini. Siapa saja mereka, termasuk di dalamnya itu adalah kelompok LGBT, liberalis, separatisme, dan juga komunisme. Seperti itu. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Karena ya sebagaimana kita tahu juga kita bisa dulu dijajah dengan politik divide et impera ya, Ibu Mira ya, adu domba. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi sedikit tercerahkan ya, Bapak Reza. Terima kasih banyak. Oke, silakan kita berlanjut ke Bapak Beta. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Ini pertanyaan mungkin ke Pak Ari ya. Apa yang baiknya atau langkah-langkah apa yang bisa kita perbuat ya? Atau kita diam aja apa gimana? Takut itu dipecat malah ya. Malah turun pangkat gitu ya. Ya mungkin sekali. Ya bisa dibantu mungkin Pak Ari. Oke. Terima kasih. Pak Ari Sukawan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya yang diberikan kepada Saudara Gibran terkait tentang korupsi ya. Seperti kita ketahui bahwa kita di instansi itu kan memiliki atasan, ya. Ketika atasan kita berbuat tindak korupsi, kita sebagai bawahan mengingatkan atasan kita. Sebagaimana dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan korupsi itu suatu penyelewengan yang melanggar negara, di mana harus memiliki kesadaran diri. Anti korupsi itu dibangun melalui pendekatan spiritual accountability, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi. Dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktunya kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng yang kuat anti korupsi. Sebagai ASN, ya kita mengingatkan atasan kita untuk memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-harinya yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang paling penting itu kita dekatkan dengan Tuhannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, wah, bagus ya. Bagaimana Bapak Beta? Sudah cukup puas dengan jawaban Bapak Ari? Ya, problemnya mungkin kalau atasan kita ini lebih tua dari kita ya. Malah kita yang diceramahin nanti gimana tuh Pak Ari? Gimana Pak Ari? Ada tambahan Pak Ari? Ya, baik, terkait baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Beta. Terkait atasan kita yang lebih tua dari kita ya, perlu melakukan pendekatan secara moral ya, artinya jangan secara langsung kita sampaikan ke atasan kita. Secara tidak langsung, contohnya kita sementara istirahat ya, kita perlu melakukan pendekatan secara moral. Contohnya kita mengajak atasan kita itu ke masjid ya, dengan secara tidak langsung kita sudah menerapkan yang namanya nilai-nilai dasar anti korupsi untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya, artinya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya, bahwa ada suatu aplikasi yang disebut sistem whistleblowing.
Mungkin itu yang bisa membantu tadi penjelasan dari Pak Arya kepada Pak Beta. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Saya ingin menanyakan tadi mengenai etika publik ya. Di situ dipaparkan bahwa seorang ASN itu ingin saya pertanyakan adalah mengatasi agar tidak banyak terjadi penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh PNS dalam pelayanan publik tersebut. Begitu, mungkin kan kita sebagai ASN melakukan segala sesuatunya kan seharusnya sesuai kode etik, tapi tidak luput dari penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi agar tidak terjadi banyak penyimpangan? Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Silakan kepada para narasumber untuk membantu menjawab. Baik, terima kasih. Saya di sini akan membantu menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Ayu. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi penyimpangan kode etik pada PNS? Pada dasarnya, manusia itu baik dan menyukai hal-hal yang baik. Jika ada penyimpangan ketidakpuasan terhadap norma yang kepada kebaikan. Oleh karena itu, PNS perlu diingatkan terus-menerus akan rujukan kode etik PNS untuk menggugah kesadaran dan moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Bisa saya jawab? Ya, bagaimana Bu Ayu atas tanggapan dari Ibu Mira? Apakah cukup atau ada tambahan? Baik, kasih atas jawabannya. Cukup. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Bapak Gibran, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit mau bertanya mengenai komitmen mutu. Di swasta, kalau swasta pasti sering ngomong masalah komitmen mutu, istilahnya mutu gitu, dikatakan menjaga mutu itu gitu, berkomitmen terhadap mutu itu. Mungkin kepada Bapak Arya. Ya, mungkin Pak Ari, moderator. bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaan kepada saya terkait tentang mutu. Mutu itu bisa dilihat terkait tentang individunya. Artinya itu memiliki ya di swasta kita lihat tadi sebuah pelayanan kesehatan pada saat jam kerja itu rumah sakitnya atau instansi pelayanannya belum buka, padahal sudah banyak pasien yang menunggu. Berarti dari individu sendiri itu kita harus tanamkan komitmen mutu, di mana dari budaya mutu itu perlu dilakukan yang namanya komunikasi yang terbuka terkait tentang kontinu ya, kemitraan terinternal, pendekatan dengan rekan kerja dan obsesi terus-menerus pelibatan berdasarkan karyawan secara luas itu ditanamkan dari diri sendiri bahwa harus memiliki sikap integritas ya, artinya dari individunya itu harus memiliki sikap budaya mutu ya, malu ketika dia terlambat masuk kantor ya, lalu disiplin terhadap aturan-aturan yang ada di instansinya. Artinya secara tidak langsung kita sudah terapkan yang namanya budaya mutu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Bagaimana Bapak Gibran? Oke, terima kasih. Ya, siap. Oke, dengan demikian berakhir sudah webinar kita pada hari ini dengan topik akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Fitriah dari Jakarta, Ibu Miranti dari Bandung, dan Bapak Ari dari Tasik, dan juga terima kasih kepada semua partisipan atas interaksi yang menarik yang terjadi di webinar hari ini. Dengan demikian, saya izin sudahi acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi